warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Unjuk rasa menentang Omnibus Law yang dilakukan oleh para buruh hari Kamis tanggal 8 Oktober memasuki hari ketiga. Tetapi ternyata unjuk rasa hari ini tidak hanya diikuti oleh para buruh, tetapi diikuti oleh berbagai elemen termasuk pelajar dan mahasiswa. Unjuk rasa berlangsung cukup masif di berbagai kota di seluruh penjuru tanah air, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan kota-kota lainnya. Bahkan di beberapa tempat seperti Jakarta, unjuk rasa mulai berlangsung rusuh karena ada sejumlah massa yang melakukan perusakan, dan aparat juga menghadapi dengan sangat keras. Bagaimana sikap pemerintah pusat? Kita ikuti pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pernyataan pemerintah terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Selamat malam, mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah. Maka demi ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya. Yang kedua, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan. 4. Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit. 5. Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. 6. Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. 7.
Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Saya ulangi, 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, dan Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan pemerintah pusat di sejumlah daerah, pemerintah daerah cukup bersikap akomodatif terhadap para pengunjuk rasa. Bahkan sejumlah kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, bahkan sampai gubernur, yakni Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Kalimantan Barat menyatakan sepakat dengan mahasiswa dan para pengunjuk rasa untuk menolak Omnibus Law. Mereka memutuskan untuk membuat surat dan mengirimkan kepada Presiden dan DPR RI. Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan langsung bertemu dengan para pengunjuk rasa, menampung aspirasi mereka dan berjanji akan meneruskan aspirasi para pengunjuk rasa kepada pemerintah pusat. Dan hari Jumat, tanggal 9 Oktober, Anies berjanji akan membuat surat kepada pemerintah pusat meneruskan aspirasi para pengunjuk rasa. Coba kita ikuti bagaimana cara Anies Baswedan menenangkan para pengunjuk rasa. Kita ikuti tayangan berikut ini. Duduk ya, duduk ya. Duduk, jangan ada bicara dulu. Siap, komandan. Duduk dulu. Nanti tertib. Siap. Satu komando. Geser. Duduk. Nah, oke. Siapa yang mau bicara tadi? Siapa? Dengarkan. Oke teman-teman, tenang. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ramadan Loilatu. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saya adalah Ketua BEM FISIP Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saya dan teman-teman dari pagi sampai malam kemudian tetap kokoh berada pada pergerakan ini untuk kemudian menuntut apa yang kemudian menjadi keresahan bagi seluruh rakyat Indonesia, betul? Di hadapan Bapak Gubernur Anies Baswedan yang sungguh saya hormati, di beberapa provinsi di Indonesia, masing-masing gubernur telah menyatakan sikap untuk kemudian menolak undang-undang Omnibus Law, betul? Dan saya pikir Bapak menggunakan media sosial dan Bapak bisa mengakses informasi tersebut. Ada gubernur Maluku yang kemudian dengan menyatakan sikap bahwa menolak undang-undang Omnibus Law. Maka permintaan kami sebelum kami pulang, Bapak Anies Baswedan di hadapan kami sebagai mahasiswa, sebagai representasi masyarakat Indonesia, untuk kemudian menyatakan sikap agar kemudian menolak undang-undang Omnibus Law yang kemudian disahkan oleh Dewan Pengusaha Rakyat, betul? Maka statement penting dari Bapak Anies Baswedan sungguh kami harapkan malam ini, agar kemudian kami pulang dengan hati yang tenang, kami bisa tidur, kami bisa kemudian beraktivitas dengan baik, betul? Apalagi COVID-19 ini begitu berdampak pada perekonomian nasional kita, betul? Maka saya sampaikan statement Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan pada malam hari ini kami sangat butuhkan. Kami kemudian berharap bahwa Bapak Anies Baswedan merasakan penderitaan kami, merasakan penderitaan seluruh masyarakat Indonesia, betul? Untuk itu kami menunggu dengan hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Betul, Pak. Dan setiap warga negara bisa menyampaikan pendapatnya. Hari ini kami menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat itu. Harus. Karena itu, teman-teman sekalian, tadi kita sudah dengar apa yang menjadi aspirasi. Tadi juga disampaikan. Betul tidak? Betul. Nah, saya ingin kepada semuanya memastikan bahwa
hak itu terjaga. Hak itu tidak boleh hilang. Karena itulah yang membuat negeri kita disebut sebagai negeri yang merdeka. Harusnya sekarang, sekalian, saya ingin sampaikan pada semua bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Disampaikan. Besok kita akan lakukan pertemuan itu. Jadi teman-teman sekalian, saya akan pastikan apa yang tadi disampaikan. Tadi secara lisan banyak yang merekam di sini. Banyak yang merekam. Besok akan disampaikan. Besok akan diteruskan. Dan teman-teman sekalian, ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan adalah tanggung jawab kita semua. Betul. Dan Anda semua sedang berusaha untuk menegakkan keadilan. Betul tidak? Karena itu jalankan juga dengan sebaik-baiknya. Jalankan dengan tertib. Siap tertib. Siap sampai rumah selamat. Siap sampai rumah tertib. Kita harus buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang kata-katanya bisa dipercaya. Ketika kita mengatakan kami akan tertib, tunjukkan tertib itu. Ketika kita akan bisa menjaga keselamatan warga yang lain, tunjukkan keselamatan warga itu. Betul tidak sekalian? Apalagi sekarang ini sedang ada wabah COVID. Ini semua berisiko di sini. Kita tidak ingin saudara-saudara yang merasa dirinya pejuang, yang menyadari pejuang, pulang ke rumah justru sakit. Harus semuanya sehat. Insya Allah. Besok saya teruskan, besok kita akan teruskan, betul-betul kita akan teruskan. Harus ada pagi, ya harus bukti Pak. Karena itu teman-teman, tentu. Terus demo Pak. Besok disampaikan. Tenang. Dan teman-teman sekalian, sekarang saatnya sudah terdengar, selesai. Kita sudah dengar. Sekarang teman-teman sekalian, kita semua, Anda, saya dan kita semua, kita kembali ke rumah masing-masing. Pantau, ikuti perkembangan. Karena itu adalah perjuangan dari kita semua. Betul tidak? Jadi saya harap teman-teman semua sini sudah kumpul di sini semuanya. Sebagian dari Anda sudah kembali. Sekarang kita tunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang bertanggung jawab. Tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi memikirkan semuanya. Setuju? Setuju. Dari dua video tadi Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri bagaimana sikap pemerintah pusat dalam hal yang diwakili oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan bagaimana sikap kepala daerah dan terutama kepala daerah DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan. Saya Hersman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang bertanggung jawab. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan semuanya. Setuju? Setuju. Sekarang saya minta semua berdiri, kita nyanyikan Padamu Negeri. Ayo berdiri. Terima kasih Pak udah memberikan rasa aman Pak. Nanti kita bicara. Hidup Anies! Nanti kita bicara. Bapak Gubernur.